Bayangkan, seorang pemuda yang tak pernah sholat. Tapi ketika Rasulullah menyapanya dengan satu kalimat, seluruh hidupnya berubah. Di kota Madinah yang damai, hidup seorang pemuda bernama Harits. Ia bukan pencuri, bukan peminum, bukan pula pendusta. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang ramah, sopan dalam berbicara, dan suka menolong. Namun, ada satu hal besar yang ia tinggalkan, sholat. Hatinya merasa jauh dari Allah, tapi ia tak tahu bagaimana cara mendekat. Setiap kali mendengar azan, ia merasa ada yang bergetar, tapi kakinya tetap diam, hatinya tetap membeku. Ketika melihat pemuda itu, Rasulullah tidak marah, tidak menghardik, dan tidak memalingkan wajah. Beliau justru tersenyum, menatap lembut dan berkata, "Wahai anak muda, apakah engkau tidak rindu berbicara dengan Tuhanmu?" Pemuda itu terdiam. Tak pernah ada yang menanyakan hal itu dengan begitu halus, begitu menyentuh. Orang-orang mulai berbisik, sayang sekali, akhlaknya baik, tapi ia tak pernah sholat. Namun tak seorang pun mencoba mendekatinya. Sebab mereka berpikir, jika Rasulullah saja belum menegurnya, siapa kita? Tapi pada suatu siang yang cerah, saat Harits berjalan melewati Masjid Nabawi, takdir mempertemukannya langsung dengan manusia paling mulia, Rasulullah. Rasulullah melihatnya. Namun bukan dengan pandangan marah, bukan pula dengan tatapan menghakimi. Beliau tersenyum. Harits merasa gugup, jantungnya berdetak cepat. Rasulullah melangkah mendekat, tangan beliau menyentuh bahunya, dan dengan suara lembut beliau bertanya, "Wahai anak muda, bagaimana kabar hatimu hari ini?" Pertanyaan itu membuat Harits terdiam. Selama ini banyak orang bertanya tentang kabarnya, tapi tak ada yang pernah bertanya tentang hatinya. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Aku tidak tahu, hatiku gelisah, tapi aku tidak mengerti apa yang aku cari." Rasulullah tersenyum, seakan mengetahui semua yang disembunyikan pemuda itu. Rasulullah pun berkata, "Shalatlah, wahai anak muda, karena sholat adalah ketenangan bagi hati yang gelisah." Harits menunduk, berbisik lirih, "Tapi ya Rasulullah, aku merasa terlalu banyak dosa. Aku tidak pantas." Beliau mendekat dan menatap Harits penuh kasih, justru yang paling pantas untuk sholat adalah mereka yang merasa banyak dosa. Karena sholat bukan untuk orang suci, tapi untuk menyucikan. Air mata mulai jatuh di pipi Harits. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa Allah bukanlah Tuhan yang hanya menghukum, tetapi Tuhan yang mengundang, memanggil, membelai hati. Rasulullah lalu berkata, "Anak muda, Allah rindu mendengar namamu disebut dalam sujud." Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Air mata mulai jatuh di pipi Harits. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa Allah bukanlah Tuhan yang hanya menghukum, tetapi Tuhan yang mengundang, memanggil, membelai hati. Rasulullah lalu berkata, "Anak muda, Allah rindu mendengar namamu disebut dalam sujud." Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Hari itu, Harits ikut sholat berjamaah untuk pertama kalinya. Kakinya gemetar, suaranya bergetar ketika membaca takbir. Ia sujud, dan untuk pertama kalinya, ia merasa begitu dekat dengan Allah. Ia tidak menghafal banyak doa, tidak tahu kalimat indah, tapi hanya berbisik, "Ya Allah, aku kembali." Hari-hari berlalu. Sholat yang awalnya terasa berat, kini menjadi ketenangan. Sujud yang dulu terasa asing, kini menjadi tempat ia menangis, merayu, dan memohon. Harits tidak langsung menjadi sempurna. Ia jatuh, ia bangkit, ia lelah, ia kembali. Tapi kali ini, ia tidak pernah meninggalkan sholat. Beberapa sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengubah hatinya hanya dengan beberapa kalimat?" Rasulullah tersenyum dan berkata, "Karena aku tidak memanggilnya untuk sholat sebagai kewajiban, tapi sebagai panggilan cinta dari Allah."